Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk siswa-siswi baru ya SMK Bina Harapan Sumedang. Perkenalkan, saya Dedi Ahmad Jubaidi. Kebetulan saya mengajar pendidikan kewarganegaraan di SMK Bina Harapan Sumedang. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang di SMK Bina Harapan Sumedang. Pada hari ini kita akan melaksanakan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kebetulan Bapak oleh panitia diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk mengisi materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara ya pada pertemuan kali ini ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita bicara kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa sih itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Oke, kalau kita bedah satu-satu kata-katanya ya, kesadaran berbangsa dan bernegara itu terdiri dari 3 suku kata ya. Kesadaran, berbangsa dan bernegara ya. Kalau kita bicara kesadaran, apa sih itu kesadaran ya? Kesadaran itu mungkin kalau secara sederhananya dapat kita artikan mengerti, paham, terus juga sadar lah ya. Terus juga atau dalam diartikan secara lebih harfiahnya gitu ya, suatu hal yang dialami atau dirasakan oleh seseorang atau merasa tahu atau mengerti ya. Jadi itu sadar atau kesadaran ya, merasa, mengerti, tahu ya. Ya, ketika seseorang memiliki rasa itu dia sadar. Oke, itu kata pertama, kesadaran ya. Oke, terus kita berlanjut ke kata kedua ya, berbangsa ya, berawal dari kata bangsa ya. Bangsa itu apa sih? Berbangsa itu apa sih ya? Berbangsa yaitu menyatakan bahwa dirinya, kita nih ya, memiliki kesamaan keturunan, bahasa, sejarah dan dalam suatu wilayah ya, dan memiliki pemerintahan yang sama ya, itu berbangsa. Jadi kalau ada kata misal bangsa Indonesia ya, berarti kita sebagai bangsa Indonesia menyatakan diri nih, kita punya satu perasaan yang sama, kita punya satu keturunan yang sama sebagai warga negara Indonesia, kita punya satu bahasa yang sama, bahasa Indonesia, kita punya sejarah yang sama. Dulu kita pernah dijajah, nenek moyang kita pernah dijajah, kita punya pahlawan yang sama dan sebagainya, kita punya adat, kita tinggal di wilayah yang sama, ya. Itu bangsa, ya, atau berbangsa, ya, atau bangsa Indonesia. Kalau kita menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, jadi berbangsa di sini yaitu menyatakan dirinya atau kita memiliki kesamaan, keturunan, bahasa, sejarah, adat, dan kita tinggal di wilayah serta memiliki pemerintahan yang sama. Ya, itu berbangsa. Ya, terus oke, terakhir kita ke kata bernegara. Ya, bernegara di sini dapat diartikan bahwa kita menyatakan diri nih, memiliki satu pemerintahan yang sama dan kita tinggal di satu wilayah ya. Kita menyatakan diri punya satu pemerintahan yang sama ya, walaupun misalnya contoh Indonesia itu punya atau terdiri dari banyak suku, agama, ras, golongan dan sebagainya, tapi kita menyatakan diri kita memiliki satu pemerintahan yang sama, kita tinggal di wilayah yang sama ya, menyatakan diri sebagai satu negara atau bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ya, itu kita sebut bernegara ya, ketika diri kita ya menganggap ya atau meyakini bahwa kita adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintahan yang sama, dengan wilayah yang sama ya, itu bisa kita sebut sebagai bernegara ya. Oke, kalau kita lebih luas lagi ya, kesadaran berbangsa dan bernegara apa sih pengertian secara sederhananya ya? Secara sederhana kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diartikan ya sebagai suatu keadaan ya, di mana seseorang sadar dan menyatakan dirinya memiliki kesamaan sejarah, bahasa, adat serta menjadi bagian dari suatu wilayah atau suatu negara. Jadi itu yang disebut dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Suatu keadaan di mana seseorang sadar dan menyatakan dirinya memiliki kesamaan sejarah, bahasa, adat dan menjadi bagian dari suatu
wilayah atau negara. Itu kita bisa sebut sebagai kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Oke. Dalam kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kali ini, kenapa sih kita belajar atau kenapa sih materi ini disampaikan? Kenapa materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara ini disampaikan kepada kalian atau diberikan pada pertemuan kali ini? Tentu ada maksudnya, tentu ada tujuannya, ya. Kita harus akui kalau kita bicara kesadaran berbangsa dan bernegara, ya, untuk di Indonesia ini, untuk para pemuda khususnya, ya, itu harus ditanamkan sejak dini, ya, sejak kecil, ya. Makanya kenapa di MPLS kali ini ada materi kesadaran berbangsa dan bernegara, ini salah satu tujuannya untuk memupuk rasa cinta tanah air, untuk memupuk rasa memiliki kalian, untuk memupuk atau menggugah, ya, kesadaran berbangsa dan bernegara kalian, ya. Karena harus diakui kesadaran berbangsa dan bernegara kita itu sudah mulai luntur, ya, sudah mulai pudar, atau bahkan mungkin orang cenderung tidak tahu apa sih kesadaran berbangsa dan bernegara, atau mungkin bisa dibilang orang itu sudah tidak punya lagi kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Gambarannya apa sih, ya? Contoh indikatornya apa sih menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia, ya, terutama di kalangan pemuda, ya. Kalian dapat lihat misalkan dalam beberapa kasus ada kejadian tawuran antar masyarakat lah, atau tawuran antar pelajar, ya. Itu sebagai bentuk atau sebagai gambaran menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara di bangsa kita, baik di kalangan masyarakat ataupun pelajar, ya. Kalau mereka punya kesadaran yang baik, kalau mereka punya kesadaran rasa memiliki satu sama lain sebagai suatu bangsa, ya, atau menjadi bagian dari suatu negara, yang namanya tawuran tuh nggak akan terjadi, ya. Yang namanya perselisihan sesama, ya, masyarakat ataupun antar pelajar itu nggak akan ada, ya. Terus ada juga konflik kekerasan lah, terus juga munculnya terorisme, terus juga munculnya atau merebaknya gerakan-gerakan separatis lah dan sebagainya, ya. Atau mungkin yang sederhana, banyak orang yang membuang sampah sembarangan, itu contoh sederhana deh, ya, yang mungkin kalian sering lihat, yang mungkin kalian sering rasakan, yang mungkin kalian di sekitar kalian ada, ya. Orang buang sampah sembarangan atau orang buang sampah ke saluran air lah, solokan lah, sungai lah dan sebagainya, ya, sehingga menyebabkan yang namanya bencana alam, entah itu banjir, entah itu sungai meluap atau dan sebagainya, ya. Itu bisa terjadi karena dia tidak memiliki kecintaan terhadap bangsanya, kecintaan terhadap negaranya. Kalau dia cinta bangsanya, dia cinta negaranya, ya, dia nggak akan buang sampah sembarangan. Itu hal sepele kan, kecil sebenarnya, ya. Membuang sampah sembarangan itu kecil loh, ya. Oke, maka dari itu pemerintah terus juga dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya berusaha memupuk rasa cinta tanah air, berusaha menggugah atau membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara, ya, kita, ya. Pada hari ini kebetulan pada saat pengenalan lingkungan sekolah, ya, juga diberikan kepada kalian mungkin dari SD, SMP pun, ya, kalian sudah oleh entah itu guru, entah oleh misalkan sekolah dan sebagainya, sudah kok, ya, dipupuk rasa cinta tanah airnya, ya, dipupuk kesadaran berbangsa dan bernegaranya dan sebagainya, ya. Oke, kalau kita bicara kesadaran berbangsa tadi, contoh-contohnya, ya, menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara, ya, kita perlu untuk bagaimana sih caranya agar kesadaran berbangsa dan bernegara ini tumbuh, ya, atau tetap ada, atau tetap eksis di masyarakat kita, di kalangan pelajar khususnya kita, ya, gimana sih gitu, ya. Yaitu dengan mengupayakan upaya bela negara atau melaksanakan bela negara, ya. Mungkin kalian pernah dengar nih, ya, bela negara itu apa sih? Apa sih itu bela negara? Membela negara kah atau apa gitu, ya? Berperang kah atau apa gitu, ya? Oke. Bela negara dapat diartikan
Bela negara ya dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan seseorang kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Jadi itu pengertian bela negara secara sederhana, sikap dan perilaku ya yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Itu pengertian secara sederhananya. Jadi bela negara itu dapat diartikan sikap perilaku kita nih ya sebagai warga negara harus seperti apa sih ya? Bela negaranya ya. Harus seperti perilaku kita harus senantiasa dilandasi oleh Pancasila, harus senantiasa dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ya. Pancasila itu ideologi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu konstitusi kita, maka setiap tindakan perilaku kita harus berdasarkan ideologi dan konstitusi. Ya. Terus kalau kita bicara bela negara, ya bela negara itu apa sih? Siapa sih yang berhak melaksanakan bela negara? Oke, berdasarkan konstitusi, berdasarkan Undang-Undang Dasar, ya pasal 27 ayat 3 yang berhak melaksanakan bela negara yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, jadi berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang dasar, bahwa kalian selaku warga negara, kita punya hak dan kewajiban untuk melaksanakan bela negara. Kita punya hak ya selaku warga negara, tapi kita juga punya kewajiban selaku warga negara untuk melaksanakan bela negara. Ya. Terus kalau kita bicara bela negara, ya upaya bela negara, ya bentuknya apa aja sih? Tentu jadi pertanyaan ya, perwujudannya apa saja sih? Ya, oke, untuk perwujudannya, ya bela negara, ya menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, ya tentang pertahanan negara, warga negara dapat ikut berpartisipasi dalam upaya bela negara. Ya, berdasarkan Undang-Undang Pertahanan Negara ya nomor 3 tahun 2002, mohon maaf. Kita selaku warga negara ya dapat melakukan upaya bela negara dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama ya, belajar pendidikan kewarganegaraan atau PKN lah ya. Itu salah satu bentuk upaya bela negara ya. Tentu kalian sudah belajar PKN dari SD malah ya. SD, SMP, sampai nanti sekarang SMK, bahkan nanti ke depan ketika kuliah pun kalian akan ketemu dengan PKN. Ya, kenapa mata pelajaran atau mata PKN itu selalu ada? Ya, itu sebagai bentuk memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia. Ya, jadi melalui belajar PKN itu juga salah satu bentuk dari upaya bela negara. Ya. Lalu pelatihan dasar kemiliteran, ya, lalu pengabdian sebagai prajurit TNI baik secara sukarela maupun wajib, ya. Jadi kalau kalian mengabdi sebagai TNI, Polri, ya, itu juga salah satu bentuk upaya bela negara. Lalu keempat, terakhir yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Ya, ini maknanya luas sebenarnya ya. Profesi di sini kalau berdasarkan undang-undang sih ya, kalau berdasarkan undang-undang di sini profesi yang dapat membantu negara ya, membantu negara dalam keadaan-keadaan tertentu. Contoh misal Basarnas dan sebagainya, yaitu membantu ketika bencana, relawan ketika bencana itu kan pengabdian. Tapi kalau kita artikan lebih luasnya ya, pengabdian sesuai profesi, apapun profesi kita, bagaimanapun profesi seseorang ya, warga negara Indonesia, kalau bagi Bapak gitu ya, itu juga sebagai upaya bela negara ya. Asal kita melaksanakan profesi kita dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh kejujuran dan sebagainya. Itu juga sudah menjadi bagian dari upaya bela negara ya. Jadi itu ya upaya-upaya bela negara selaku warga negara nih yang dapat kita lakukan, yang dapat kita laksanakan ya. Oke. Terus ketika kita bicara kesadaran berbangsa dan bernegara ya, terutama sekarang nih di masa pandemi ya, kita harus apa sih? Kita harus bagaimana sih? Oke,
ketika kalian sebagai seorang pelajar, ya, kesadaran berbangsa dan negaranya harus ngapain sih? Harus bagaimana sih? Ya, harus seperti apa sih? Oke, ketika kalian mau melaksanakan ketika masa pandemi seperti ini, ya, ketika kalian ditantang oleh keadaan, ketika kalian belajar harus online, kemana-mana harus dengan prokes dan sebagainya, ketika kalian bisa melaksanakan itu dengan baik, ya, maka kesadaran dan berbangsa dan bernegara kalian itu ada, tumbuh, ya, ya. Jadi sebagai pelajar, kesadaran berbangsa dan bernegara kita selama atau dalam masa pandemi ini bisa kita lakukan kok. Ya, pertama kita belajar disiplin. Ya, ketika pembelajaran online, ketika misalkan kita kasih tugas, ketika misalkan harus pertemuan dengan Zoom lah, Google Meet dan sebagainya, berusaha hadir atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, ketika ada tugas laksanakan secepatnya. Ya. Terus juga ketika masa pandemi seperti sekarang ini, ya, ada baik ketika seseorang itu sudah punya kesadaran berbangsa dan bernegara ada dalam dirinya, maka setiap anjuran pemerintah, ya, akan mereka laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, ketika sekarang kita belajar online, oke, kita laksanakan. Atau ketika misalkan kata pemerintah nih harus melakukan physical distancing, social distancing dan sebagainya, oke, kita laksanakan. Ya, kalian laksanakan selaku pelajar. Ya, terus menerapkan 3M, ya, memakai masker kalau bepergian, ya, mencuci tangan, ya, terus juga menerapkan physical distancing dan sebagainya, ya. Jadi pada masa pandemi seperti sekarang ini, setiap aturan anjuran protokol kesehatan yang diterapkan atau diterbitkan oleh pemerintah silahkan untuk dilaksanakan. Ketika kalian sudah bisa melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa kecintaan kepada negara, ya, karena negara bikin aturan pun tentu pasti tujuannya baik, gak ada yang gak baik kok, ya, tujuannya baik, ya. Walaupun kadang mungkin ada pertentangan, kita jadi bosan lah, kita jadi agak sedikit riuh dan sebagainya, tapi it's okay, ya. Ketika kita mau melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab, maka kita sudah ada nih kesadaran berbangsa dan bernegaranya dalam diri kita. Ya, jadi kalian selaku pelajar silahkan apapun peraturan pada saat masa pandemi ini, silahkan laksanakan. Apapun anjuran protokol kesehatan pada masa pandemi ini, silahkan laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, oke, anak-anak, ya. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya, ya. Tetap jaga semangatnya walaupun kemungkinan kita belajar beberapa pertemuan ke depan pasti online, ya, kemungkinan online dulu gitu, ya. Tetap jaga semangatnya, tetap jaga motivasinya, ya. Itu saja yang bisa disampaikan oleh Bapak pada pertemuan MPLS kali ini, ya, atau pertemuan kali ini. Silakan nanti ketika pembelajaran, ya, ketika ada yang tanyakan silakan tanyakan, ketika ada yang tidak dimengerti silakan tanyakan dan sebagainya, ya. Jangan malu untuk bertanya dan sebagainya, ya. Itu saja dari Bapak, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa nanti kita di pembelajaran, ya. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.